Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, dan yang terhormat Bapak Dr. Agung Wahyu Handaru dan Bapak Dr. Indra Pahala selaku dosen pembimbing pada penulisan tesis ini. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini masih terjadi. Perkenalkan, nama saya Firmawan Susanto, mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Strategi Optimalisasi Company Performance dan Competitive Advantage pada Produk Remanufacturing melalui Supply Chain Management, Kualitas, dan Inovasi. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Latar belakang penulisan tesis ini diawali dari peningkatan produksi batubara di Indonesia yang memberikan dampak positif pada produsen alat berat dan juga kontraktor pertambangan di Indonesia. Produksi batubara di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebanyak 461 juta ton hingga di tahun 2021 menjadi 607 juta ton. Dari siaran pers Kementerian ESDM dikemukakan bahwa cadangan batubara di Indonesia saat ini mencapai 38,84 miliar ton. Dengan rata-rata produksi batubara sebesar 600 juta ton per tahun, maka umur cadangan batubara masih 65 tahun ke depan apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru. Di tahun 2022 ini, pemerintah sudah menetapkan bahwa target produksi batubara mencapai 663 juta ton. Artinya ada kenaikan sekitar 10% dari target produksi di tahun lalu. Kebutuhan batubara untuk kepentingan domestik, terutama dari sektor kelistrikan, dan kebutuhan ekspor ke negara-negara seperti Cina, Filipina, Malaysia, hingga Jepang diperkirakan dalam waktu 5 tahun ke depan akan terus meningkat. Hal ini membuat terus bertambahnya kontraktor tambang batubara di Indonesia. Produsen alat berat juga terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Banyaknya produsen alat berat dari Cina yang masuk ke Indonesia membuat persaingan semakin ketat. PT Komatsu Marketing and Support Indonesia, yang selanjutnya disingkat PT KMSI, sebagai salah satu produsen alat berat di Indonesia dengan beberapa pesaing utama seperti Caterpillar, Hitachi, Kobelco, dan lain-lain. Dapat kita lihat dari grafik di bawah ini bahwa terjadi fenomena penurunan penjualan produk remanufacturing pada 3 tahun terakhir. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kenaikan produksi maupun harga batubara yang saat ini berada pada level 185 US dollar per ton. Bahkan sempat menyentuh level tertinggi di angka 245 US dollar per ton pada bulan November tahun 2021. Atas dasar itulah penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan competitive advantage atau keunggulan bersaing pada produk remanufacturing di PT KMSI.
Beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi company performance dan competitive advantage melalui peningkatan supply chain management, kualitas produk, maupun inovasi produk. Penelitian tentang company performance dan competitive advantage memang sudah beberapa kali dilakukan, seperti yang saya tampilkan pada slide state of the art penelitian. Penulisan-penulisan tersebut merupakan salah satu langkah dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi company performance dan competitive advantage. Akan tetapi, belum ada penulisan tentang strategi optimalisasi company performance dan competitive advantage melalui supply chain management, kualitas, dan inovasi sekaligus. State of the art penulisan ini adalah penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi company performance dan competitive advantage pada produk remanufacturing melalui supply chain management, kualitas, dan inovasi. Penulisan ini akan menganalisis pengaruh supply chain management practice, supply chain responsiveness, supply chain strategy, kualitas produk, inovasi produk terhadap competitive advantage sebagai variabel intervening dan company performance. Beberapa pertanyaan penelitian. Pertama, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap company performance? Pertanyaan kedua, apakah inovasi produk berpengaruh terhadap company performance? Pertanyaan ketiga, apakah supply chain management practice berpengaruh terhadap company performance? Keempat, apakah supply chain management responsiveness berpengaruh terhadap company performance? Pertanyaan kelima, apakah supply chain management strategi berpengaruh terhadap company performance? Pertanyaan keenam, apakah competitive advantage berpengaruh terhadap company performance? Ketujuh, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap company performance melalui competitive advantage sebagai variabel intervening? Kedelapan, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap company performance melalui competitive advantage sebagai variabel intervening? Kesembilan, apakah supply chain management practice berpengaruh terhadap company performance melalui competitive advantage sebagai variabel intervening? Kesepuluh, apakah supply chain management responsiveness berpengaruh terhadap company performance melalui competitive advantage sebagai variabel intervening? Dan yang terakhir, apakah supply chain management strategi berpengaruh terhadap company performance melalui competitive advantage sebagai variabel intervening? Tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada, maka tujuan penulisan ini untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat atau benar, valid, dan benar, dan dapat dipercaya atau reliable. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kualitas produk, inovasi produk, supply chain management, competitive advantage, dan company performance digunakan untuk menguji konsep hubungan antar variabel tersebut. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini dapat membantu dosen dan para penulis mengetahui determinan company performance dengan competitive advantage, serta membantu institusi untuk mengetahui strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Telah pustaka dari penelitian ini.
Gambaran terkait dengan pencapaian perusahaan dalam upaya mewujudkan sasaran, target, visi, dan misi sebuah organisasi adalah definisi dari kinerja menurut Bastian. Competitive advantage dapat tercapai apabila perusahaan memiliki strategi bersaing menurut Porter. Supply chain management, koordinasi yang dilaksanakan secara sistemik, strategis, terkait dengan fungsi bisnis dan taktik seluruh fungsi di dalam sebuah perusahaan dan memasukkan bisnis ke dalam rantai pasok untuk tujuan meningkatkan kinerja jangka panjang dari perusahaan tertentu rantai pasok secara keseluruhan menurut Gold dan rekan. Menurut Kotler, kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Menurut Wahyono, dalam Perpustakaan Universitas Sumatera Utara tahun 2019 menjelaskan bahwa inovasi yang berkelanjutan dalam suatu perusahaan merupakan kebutuhan dasar yang pada gilirannya akan mengarah pada terciptanya competitive advantage. Kerangka pemikiran penulisan bisa dilihat pada slide sebagai berikut. Berdasarkan uraian kerangka teoritis, maka hipotesis penulisan ini adalah sebagai berikut. Hipotesis 1, kualitas produk berpengaruh terhadap company performance. Hipotesis 2, inovasi produk berpengaruh terhadap company performance. Hipotesis 3, supply chain practice berpengaruh terhadap company performance. Hipotesis 4, supply chain responsiveness berpengaruh terhadap company performance. Hipotesis 5, supply chain strategy berpengaruh terhadap company performance. Hipotesis 6, competitive advantage berpengaruh terhadap company performance. Hipotesis 7, kualitas produk berpengaruh positif terhadap company performance dengan competitive advantage sebagai variabel intervening. Hipotesis 8, inovasi produk berpengaruh positif terhadap company performance dengan competitive advantage sebagai variabel intervening. Hipotesis 9, supply chain management practice berpengaruh terhadap company performance dengan competitive advantage sebagai variabel intervening. Hipotesis 10, supply chain responsiveness berpengaruh terhadap company performance dengan competitive advantage sebagai variabel intervening. Dan hipotesis 11, supply chain strategies berpengaruh terhadap company performance dengan competitive advantage sebagai variabel intervening. Metode penulisan. Pertama, unit analisis dan ruang lingkup penelitian. Objek penelitian merupakan karyawan PT Komatsu Group yang terlibat pada produk remanufacturing di seluruh Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan sumber data primer. Teknik penentuan populasi dan sampel. Populasi merupakan karyawan manajerial dan non-manajerial yang terlibat pada produk remanufacturing di seluruh Indonesia. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 207 responden. Metode analisis menggunakan structural equation modeling atau SEM dengan menggunakan RAP PLS atau PLS. Metode penelitian. Metode penulisan menggunakan survei kuesioner dengan daring dan luring. Desain kuesioner terdiri dari pendahuluan, data psikografi responden, pertanyaan umum, dan data demografi responden. Untuk pertanyaan umum,
menggunakan skala pengukuran Likert. Metode analisis structural equation modeling atau SEM. Yang pertama, kita menguji validitas. Uji validitas digunakan untuk menilai valid atau tidaknya item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji confirmatory factor analysis atau CFA, di mana pengujian ini dilakukan untuk menguji seberapa baik variabel yang diukur mewakili suatu set konstruksi laten teoritis. Yang kedua, uji reliabilitas. Menurut Sekaran dan rekan, uji reliabilitas ini menggambarkan ukuran tingkat keandalan kuesioner yang dinyatakan oleh masing-masing indikator variabel dan sangat tepat dilakukan jika menggunakan metode Cronbach alpha. Jika nilai Cronbach lebih dari 0,6, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable. Dan juga sebaliknya, jika nilai Cronbach kurang dari 0,6, maka instrumen penelitian dinyatakan tidak reliable. Yang terakhir, uji analisis data structural equation modeling, menguji hipotesis mengenai pengaruh antar variabel yang dikembangkan dalam penelitian ini dengan uji analisis data yang disebut structural equation modeling atau model persamaan struktural, yang merupakan analisis multivariate yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara kompleks menurut Joseph F. Hare dan rekan. Prosedur menurut Lee, SEM merupakan metode gabungan dari analisis regresi, analisis jalur, dan analisis faktor yang seringkali digunakan dalam penelitian di bidang ilmu sosial. Permodelan SEM melibatkan variabel laten. Prosedur penggunaan SEM yang pertama adalah spesifikasi model, yang kedua identifikasi model, yang ketiga estimasi model, yang keempat uji kecocokan, yang kelima modifikasi dan strategi permodelan, dan yang terakhir pengujian hipotesis. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan proposal tesis saya kepada Bapak dan Ibu penguji. Saya akhiri presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan pada penjelasan atau penjabaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.